maka dia dalam keadaan rawi yang hasan. Al-Hasan meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Rabi, yang semuanya tadi riwayat silsilah al-Awfiyin, dan riwayat Ali bin Abi Thalha an Ibnu Abbas, dan riwayat Abu Rabi' an Ibnu Abbas, ketiga-tiganya meriwayatkan berkata Ibnu Abbas, fi qoulihi ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan, maka pasti kami, kata Allah, menghidupkan mereka orang-orang yang melaksanakan amal-amal saleh itu di dunia hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Qala Ibnu Abbas, yurziquhumullahu bi amwalin katsirah, diriwayat birizqin hasanin, maknanya adalah kehidupan di dunia yang jaya raya, kaya raya. Maka ini dari keutamaan di dunia bagi mereka orang-orang yang melaksanakan amal soleh, maka akan mendapatkan di dunia dalam keadaan jaya raya dan kaya raya. Adapun di hari akhirat, di ayat yang setelahnya, walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka pasti kami akan membalasnya bi ahsani. Maka kalimat ahsan di dalam ayat Al-Quran ditafsirkan dengan surga. Maka balasannya bagi mereka bi ahsani, dengan surga, dari apa-apa yang mereka perbuat. Mana pendalilan kalimat ahsan dimutlakkan kepada surga? Di ayat yang lain banyak. Di antaranya Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Maka ditafsirkan oleh as-salaf, datang dari Nabi, dari berbagai sahabat, dari Ka'ab bin Ujrah dan Ubay bin Ka'ab, yang bisa naik kepada derajat hasan li ghairi. Ditafsirkan sendiri oleh Nabi, lilladzina ahsanu al-husna, bagi mereka yang di dunia melaksanakan lilladzina ahsanu, yang melaksanakan amal-amal soleh, amal-amal yang hasan, al-husna ay al-jannah. Maka al-husna disebutkan di Al-Quran sebagai al-jannah. Wa ziyadah ay an-nadhar ila rabbina jalla wa ala, di surga. Adapun aziyadah, tambahan, melihat kepada Allah jalla wa ala, kenikmatan yang puncak prima, melihat wajah Allah. Maka di sini pun kami akan membalasnya bi ahsani maka yang malun, dengan surga dari apa-apa yang mereka lakukan dulu dengan amal-amal saleh. Maka ini di dunia dijadikan orang-orang yang melaksanakan amal-amal saleh rizki yang melimpah, kaya raya, jaya raya. Maka yang kedua, di hari akhirat Allah akan memasukkan kepada al-husna ay al-jannah. Dan tentang lafaz yang akhir telah banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lainnya, seperti wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah faza fawzan 'azima, telah beruntung dengan keberuntungan yang sangat agung, yakni surga. Maka ini dari rahmat Allah atas hamba-hambanya yang beriman. Ini catatannya. Kalau yang tidak beriman dan beramal saleh, maka Allah tidak memberikan, tidak akan mendapatkan kepada mereka keutamaan. Maka bagi mereka yang melaksanakan amal-amal saleh, selain beramal saleh itu diperintahkan oleh Allah, tujuan dari kehidupan mereka melaksanakan amal saleh, dan Allah berikan keutamaan bagi yang melaksanakan amal saleh di dunia hidup jaya raya, dan di hari akhirat masuk kepada surga. Maka setelah itu, the big question here, pertanyaan yang besar di sini. Lalu bagaimana seseorang mendapatkan amal-amal saleh tersebut? Maka ketahuilah ya ibadallah, mendapatkan amal-amal saleh di mana kita diberikan taufik oleh Allah bisa hadir di masjid yang diberkahi ini untuk menuntut ilmu,
ibadah. Salat berjamaah ibadah, amal saleh. Untuk bertemu dengan saudara-saudaranya ibadah, amal saleh. Seperti di hadis yang terdahulu, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya walil mutajalisina fiyya walil mutazawirina fiyya walil mutabadilina fiyya. Telah terdahulu di pelajaran yang lalu hadis qudsi bahwa Nabi meriwayatkan dari Allah, wajabat diriwayat haqqat mahabbati, wajib kecintaanku kepada mereka orang-orang yang bertemu karena aku, orang-orang yang duduk bermajlis karena aku, orang-orang yang mutahabbina fiyya, saling mencintai karena aku, wal mutabadilina fiyya, saling ta'awun karena aku. Telah lewat. Baqiya soal man sahabiyuhu man akhraja. Cepat. Sudah lewat. Indah kira-kira. Man sahabiyuhu man akhraja. Sahabiyuhu Mu'ad ibnu Jabal. Man akhraja dikeluarkan Ashabus Sunan dari jalan Abu Idris Al-Khawlani dari Mu'ad ibnu Jabal. Mu'ad ibnu Jabal. Siapa nama Abu Idris Al-Khawlani? Telah kita berikan juga kemarin, Aidullah ibnu Abdullah Al-Khawlani, rawi yang thiqah, seorang tabi'in. Maka kita berkumpul di sini ibadah, melaksanakan sholat berjamaah ibadah, makan durian alhamdulillah kenyang dan ibadah bagi Abu yang menyediakannya. Al-muhim, kenikmatan dari Allah Jalla wa Ala, di mana Allah memudahkan bagi kita untuk hadir di daurah durian ini yang semuanya ibadah. Pertanyaannya, dari mana kita mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah tadi? Dalam keseharian kita duduk mendengar atau duduk mengajar, talabul ilm, dan semuanya yang mendengar dan mengajar mendapatkan simbiosis mutualisme yang baik sesuai hadis dari Utsman bin Affan yang muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baiknya kalian kaum muslimin dua perkara, gayung bersama. Man ta'allama al-Qur'ana, orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an, para santri, para duaili bil ilm. Dan yang kedua, wa 'allamahu, dan para pengajar, para ustaz, para masyayikh. Maka keduanya bersimbiosis mutualisme. Tidaklah dikatakan oleh Nabi khairukum, dan lafaz khairukum takdirnya akhyarukum. Maka dia dari ismu tafdil, akhyaru, sebaik-baiknya kalian. Namun disingkat di Arab menjadi khairukum. Takdirnya akhyarukum, sebaik-baiknya dari kalian kaum muslimin. Yang bagaimana? Yang masuk kepada simbiosis mutualisme, imma dia belajar, imma dia mengajar. Man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Maka pertanyaan yang besar kembali tadi, apakah kita bisa melaksanakan pengajaran ataupun belajar di masjid ini, dan juga melaksanakan sholat berjamaah, dan juga bertemu dengan saudara-saudara kita dengan keeping smile, basyashatul wajah, wajah yang sumringah, semuanya mendapatkan pahala? Apakah dari ijtihad kita? Apakah dari our spirit, semangat kita yang menggebu-gebu untuk melaksanakan kebaikan itu? Never ever. Tidak, bukan dari ijtihad kita. Lalu dari mana? Dari keutamaan Allah dan rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Maka di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu, maka jika tidak dari keutamaan Allah atas kalian dan rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada manusia yang selamat dari dosa-dosanya satupun, abadan, selamanya. Maka oleh sebab itu datang di dalam hadis yang
yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dengan sanad dari Ali bin Mas'adah Al-Bahili dari Qatadah dari Anas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Maka lafaz kullu yufidul umum. Maknanya anyone, siapapun, semuanya Ibnu Adam, dari anak-anak Bani Adam, anyone, semuanya. Kullu ibni Adam khata', pasti akan jatuh kepada kesalahan. Tidak ada yang pernah lepas dari dosa. Namun meskipun begitu, wa khairul khata'ina at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang terjerumus kepada dosa, maka please jangan yaqnutu min rahmatillah, jangan putus asa dengan ampunan Allah. Cepat anibu ilallah warji'u ilallah wa tubu ilallah taubatan nasuha. Maka bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan taubat yang benar, maka akan dihapus dosa-dosanya. Dan disebutkan khairu, sebaik-baik dari mereka orang-orang yang berdosa adalah at-tawwabun, yang kembali kepada Allah. Maka kembali kepada ayat tadi, jika tidak seandainya dari rahmat Allah dan keutamaannya bagi kita, mazaka minkum min ahadin abada, tidak ada yang selamat bersih dari noda satupun. Sesuai dengan hadis ini, maka oleh sebab itu kita ini bagaikan pepatah, tak ada gading yang tak retak. Maka setiap gading yang mulus pasti ada retaknya. Dan bagaikan tupai yang melompat, sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti akan melaksanakan dosa. Maka kembali kepada ayat dan hadis ini. Maka kalau begitu, bagaimana seseorang bisa melaksanakan dalam one day, full day, belajar, duduk dengan tenang menulis fawaid dari ustaz-ustaz yang hadir di sini, Ustaz Harun, Ustaz Muhammad Arsyad, Ustaz Muhammad Pangkep, dan ustaz-ustaz yang lain, Abu Hanifah, Abu Munibah, dan yang lainnya. Maka bagaimana full day mereka duduk menulis fawaid? Bagaimana melaksanakan sholat berjamaah setiap 5 waktu? Bagaimana yang mengajar, memberikan pembelajaran berjam-jam? Bagaimana ini? Semuanya bukan dari semangatnya saja, dan semuanya bukan dari kecerdasannya, dan bukan dari ijtihadnya, his spirit, semangatnya yang menggebu-gebu, bukan. Tapi ini dari rahmat Allah dan juga dari fadl min Allah. Maka telah ditafsir ayat ini, ditafsirkan oleh as-salaf seperti ditafsirkan oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, seorang mufassir yang masyhur di zamannya. Meskipun dari segi periwayatan hadis dia dhaif, namun ucapannya dalam tafsir ahli. Kalau dia meriwayatkan, didhaifkan. Namun jika dia menyebutkan ilmu tafsir, para ulama mengambil ilmu tafsirnya karena dia ucapannya, bukan dia meriwayatkan dari gurunya, ucapan dia. Maka telah disebutkan oleh Zaid ibnu Zaid, Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, ucapan Allah, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin ahada qala ma aslama. Maka maknanya ma zaka minkum min ahadin ahada ay ma aslama. Tidak ada yang selamat seluruh manusia dari dosa-dosanya kecuali karena rahmat Allah dan fadl min Allah. Kenapa? Karena syaitan haris. Syaitan itu dia sangat gencar untuk menjerumuskan manusia. Akan datang min amal